Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menjadi donatur di gerakan Barber Bergerak. Ya, ada yang mengirim maskernya, itu karya sendiri. Saya sangat bangga sekali ya dari Omah Cukur Lasem. Terima kasih banyak. Dan juga banyak juga itu donasi dari ibu negara ya, terima kasih banyak. Masker scuba-nya keren banget. Juga dari Club for President yang udah bikinin masker dengan tulisan Barber versus Corona ya. Juga dari teman-teman yang sudah mendonasikan rizkinya untuk Barber Bergerak ya. Jadi memang tujuan kita itu sebenarnya untuk mensurvey, untuk mendata keluh dan kesah yang terjadi di lapangan. Kata guru saya itu ibaratnya kita menggrounded, mendalami apa yang menjadi permasalahan di lapangan gitu. Apakah mereka kurang edukasi, apakah mereka kurang pengetahuan, apakah mereka kurang support atau seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita terjun langsung ke lapangan, kita berikan mereka rujukan untuk membuat brosur-brosur kartu nama ya, untuk disebar ke tetangga-tetangganya yang terdekat gitu. Jadi mereka itu nggak harus menunggu. Jadi mereka sekarang sudah membuat brosur dan kartu nama ya, untuk menerima panggilan apa atau cukur panggilan gitu. Jadi nggak usah menunggu di apa namanya di gerainya saja gitu ya. Jadi mungkin selama ini masyarakat masih malas untuk keluar gitu ya. Jadi uh, manfaatnya kita terjun ke lapangan langsung itu untuk mendata permasalahan yang ada di teman-teman pangkas rambut ini ya. Juga untuk mendalami apa sih faktor permasalahan dari teman-teman di lapangan seperti itu ya. Akhirnya kita menemukan jawabannya gitu ya. Kalau kita selama ini cuman menerka saja, jadi ibaratnya cuman menjadi telinga saja tapi tidak menjadi mata ya. Akhirnya kita hanya menerka saja gitu ya. Tapi setelah kita terjun ke lapangan ya, alhamdulillah kita sudah survei beberapa tempat dan ngobrol langsung sama mereka ya. Ternyata mungkin kendala mereka itu kurangnya edukasi gitu ya kan. Akhirnya kita kasih edukasi kepada mereka ya, untuk segera membuat brosur dan kartu nama sebar ke masyarakat sekitar gitu. Jadi masyarakat sekitar itu bisa menikmati fasilitas pelayanan cukur mereka walaupun berada di rumah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak nih apa namanya buat teman-teman yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya ya. Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda ya. Semoga Allah memberikan apa namanya kebaikan dan keberkahan kepada Anda semua ya. Dan apa namanya juga buat sambal apa nih, sambal bebeknya ya, ini nanti kita donasikan juga nih ya. Sambal bebeknya nih udah lumayan banyak mendarat di Barber Rakyat ya. Ada juga beberapa masker dan sarung tangan juga yang sedang dalam perjalanan, yaitu masker buatan anak bangsa ya, dari Omah Cukur Lasem, yaitu Omats Aroma ya. Jadi maskernya itu aromanya itu bisa dipesan, misalnya mau aroma uang misalnya gitu ya kan, mau aroma uang dolar bisa, mau aroma kebencian oh bisa juga gitu ya, mau aroma ketulusan bisa gitu, mau aroma penyemangat bisa, mau aroma pemberi solusi bisa, mau aroma penyinyir juga bisa. Jadi sesuai dengan pesanan Anda semua ya. Jadi teman-teman, saya menyarankan ya, buat teman-teman yang memang memiliki waktu gitu ya kan, dan memiliki keinginan untuk menjadi penggerak barber bergerak, ini sama sekali non profit, tidak mengambil keuntungan sama sekali
gitu ya. Jadi silakan saja bergerak di wilayahnya masing-masing, menggrounded ya, mendalami permasalahan yang ada di lapangan. Bagaimana teman-teman barber yang lainnya itu kita tanyakan sama mereka gitu ya, apa masalahnya gitu ya kan, lalu apa yang menjadi kendala gitu, terus apa yang menjadi keluh kesah mereka, kita tampung saja gitu ya kan. Nah, lalu kita berikan edukasi pengetahuan yang memang kita mampu berikan kepada mereka, yaitu solusi terbaik misalnya gitu ya kan. Salah satunya adalah menyarankan mereka ya untuk bergerak ya, membuat brosur, membuat kartu nama sebanyak mungkin, sebarkan ke wilayahnya masing-masing gitu ya, bahwa mereka menerima atau memberikan pelayanan panggilan ya, untuk misalnya potong rambut gitu, atau membentuk pelayanan salon gitu ya. Jadi jangan berdiam diri gitu ya kan, menunggu dari, kalau bisa dibilang itu 80% itu yang saya kunjungi itu ya, itu kasihan banget gitu. Karena memang orang itu takut keluar saat ini, bukannya takut keluar juga sih, males gitu, karena banyak juga gang-gang yang ditutup pagarnya. Jadi seperti itu ya. Untuk teman-teman silakan terus bergerak ya kan, dengan komunitasnya masing-masing atau dengan pribadi masing-masing ya kan. Kita bantu teman-teman yang memang belum memiliki pengetahuan atau mereka belum mendapatkan informasi atau belum mendapatkan edukasi. Itu adalah tugas kita sebagai pemimpin ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas donasinya ya. Sama sekali kita non profit ya. Jadi memang semua yang teman-teman donasikan itu baik dari dari komunitas maupun dari pribadi, itu kita semua salurkan 100% tanpa kita ambil keuntungan gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, buat ibu negara tercinta, mantanku tercinta juga ya, yang sudah mendonasikan produk masker Scubanya ya. Dan untuk teman-teman juga yang sudah mengirimkan jauh-jauh daerah ya kan, mengirimkan, terima kasih banyak atas supportnya ya. Sekali lagi mari kita support teman-teman yang saat ini memang belum mendapatkan belum mendapatkan edukasi ya. Jadi tugas kita sebagai pemimpin itu mengedukasi ya. Babang bisa berikan solusi buat cari ibu negara muda nggak? Oh, itu kalau itu belajarnya sama Kang Abad ya, sama Kang Abad. Kalau buat cari ibu negara muda itu solusinya sama Kang Abad, soalnya kalau saya nggak suka yang muda-muda ya, masih mentah ya, saya sukanya yang matang-matang ya Bang Andi. Jadi gitu Bang Andi ya, itu benar solusinya, suruh jualan sambal ya nggak apa-apa gitu ya kan. Selama mereka menunggu, mereka kita kita berikan edukasi, jualan sambal lah, atau jualan masker lah, atau jualan apa ya kan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan sampai mereka terlalu berharap. Kalau saya kasihan mereka terlalu berharap sama pemerintah yang ternyata nggak bisa diandalkan juga gitu. Seandainya pun ada gitu ya kan, misalnya 600.000 atau 150.000 per minggu, itu kalau menurut saya nggak bakal cukup gitu ya kan, nggak bakal cukup. Apalagi yang sudah punya keluarga gitu, yang udah punya anak, yang harus bayar ini itu nggak cukup. Jadi memang ini tugas kita semua sebagai pemimpin ya, untuk memberikan ya edukasi, untuk memberikan informasi kepada mereka semua. Gitu aja ya. Oke teman-teman, ini saya mau mau nyobain dulu sambelnya. Yang paling enak yang mana nih Bang Andi? Yang paling cocok? Ada sambal geprek. Oh, saya cobain aja nih. Sambal terasi ya, udah digorengin ikan juga. Ya, Bang Andi. Kita mau coba sambal ini nih. Sambal terasi ya. Buat teman-teman yang memang mau menambah penghasilan, bisa dagang sambal ya. Nanti sama Bang Andi tuh ada tuh katalognya ya. Bang Andi katalognya sambal ya. Sambal ini nih. Sambal yang udah sudah dikemas ya. Tanpa pengawet ya. Jadi
saya mau coba dulu sambelnya ya, sebelum saya promosiin ya. Saya harus itu dulu, saya harus mencoba dulu sambelnya ini seperti apa gitu. Jangan sampai nanti teman-teman kecewa gitu ya kan. Ya oke teman-teman, seperti itu saja ya Bu Misria. Terus bergerak di wilayahnya masing-masing ya, baik secara pribadi dan komunitas. Jangan lupa berikan teman-teman edukasi, informasi ya, untuk melakukan dengan cara-cara yang berbeda ya, untuk menambah jalur lagi. Jadi jangan sampai kita atau stuck di situ saja gitu. Jadi masih banyak jalan gitu ya. Jadi kalau saya ini apa saja saya jual gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain saya jual gitu ya kan. Mau jualan rambut, mau jualan masker, mau jualan baju, mau jualan sambal, jualan apa saja, jualan alat ya kan, jual aja udah gitu. Jadi jangan gengsi lah ya, karena kita nggak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain gitu. Ada sambal rasa sendal jepit nggak ada nanti saya bikinin, nguleknya pakai sendal jepit ya. Ini sambal terasi nih teman-teman, yuk selamat makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal terasi ya. Jadi apa saja bisa dijual gitu ya. Jadi kalau menurut saya kendalanya adalah mereka kurang support gitu ya, kurang edukasi, kurang informasi. Mereka tuh seperti sendiri. Nah makanya tugas kita nih yang memang memiliki mungkin pengetahuan yang lebih dari mereka, memiliki spirit yang lebih dari mereka gitu ya. Ini tugas kita gitu, untuk turun ke bawah gitu ya kan. Jadi jangan teman-teman itu ibaratnya gue udah safety nih ya kan, udah gitu sendiri aja jalan gitu ya. Enggak, jangan seperti itulah gitu ya. Masih ada tugas ya kita untuk membantu mereka gitu ya Bang Rudi gitu. Inilah saatnya, inilah momen yang tepat gitu ya kan. Inilah adalah momen yang tepat untuk kita bisa melakukan yang terbaik ya kan, buat saudara-saudara kita, apalagi keluarga seprofesi ya. Mau itu salon, mau itu barber, mau itu pangkas rambut, nggak usah lah mengkotak-kotakan, oh gua anak salon, oh gua anak barber, oh gua anak pangkas rambut. Nggak ada seperti itu ya kan. Kita semua adalah seniman rambut Indonesia ya. Mau itu barber, mau itu salon, mau itu pangkas, kita semua sama gitu ya. Kita adalah seniman rambut Indonesia gitu ya. Jadi jangan anak salon ya kan gerak, anak barber bergerak, itu hanya nama saja gitu ya kan. Anak pangkas, suku ini suku itu, nggak ada ya kan. Itu mindsetnya itu masih sempit kalau menurut saya ya. Jadi walaupun kita tukang cukur, mindset kitanya itu harus universal gitu ya. Jadi nggak mengkotak-kotakan, dari A, dari B, dari C, dari golongan A, dari golongan B. Menurut saya ibaratnya mau barber premium kayak mau barber yang di pinggir jalan atau di bawah pohon, itu semua sama saja. Itu semua adalah seniman rambut Indonesia. Oke teman-teman, itu saja saran saya ya, untuk terus bergerak, berikan edukasi, berikan informasi yang terbaik buat teman-teman kita yang memang saat ini lagi bingung karena memang mereka juga nggak bisa pulang kampung. Dari informasi yang saya dengar, mereka nggak boleh pulang kampung ya, karena yang di kampung takut tertular. Nah sementara mereka di sini juga bingung harus melakukan apa. Nah itu tugas kita, berikan mereka informasi, mereka berikan solusi gitu. Yuk misalnya ada teman yang jualan kacang nih misalnya gitu ya kan, kayak rajakacang.com gitu ya kan, ya kita kasih linknya ke mereka gitu. Siapa tahu mereka ada potensi untuk menjadi penjual yang baik di situ gitu ya. Misalnya kita ada teman nih jualan masker, kita berikan mereka solusi suruh jualan masker gitu ya. Atau ada yang jualan sambal ya kan, kita kasih solusi mereka untuk jualan sambal online. Ada yang jualan kaos gitu kayak Ibu Negara ya kan, udah kita berikan solusi seperti itu ya.
Nah, kalau memang mereka ingin tetap apa namanya bekerja sesuai dengan passionnya, ya sudah, berikan informasi ke mereka, bikin brosur sebanyak-banyaknya, bikin kartu nama sebanyak-banyaknya, sebar gitu ya kan ke wilayah yang terdekat gitu ya kan. Sudah ya kan, menerima jasa panggilan cukur misalnya, menerima jasa panggilan make up. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada solusi buat teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu saja ya. Semoga penggerakan teman-teman dapat bermanfaat ya, dapat menjadi berkah buat keluarga kita, khususnya keluarga seniman rambut di Indonesia. Sekali lagi, jangan mengkotak-kotakan ya, mau itu salon, mau itu barber, mau itu pangkas rambut, mau dari suku manapun ya kan, kita tetap satu lah ya, kita adalah seniman rambut Indonesia. Oke, begitu saja. Sukses selalu menyertai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bumi Sria, sukses selalu. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Ya, saya akhiri dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi sesi-sesi berikutnya. Oke ya teman-teman.